Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gurun Makkah yang gersang, lahirlah seorang manusia mulia yang kelak membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam kesederhanaan, cahaya kenabian menyinari dunia. Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad, awal dari perubahan besar bagi umat manusia. Di kota Makkah, sekitar 1 abad sebelum kenabian, hidup seorang pemimpin Quraisy bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Ia adalah sosok yang disegani karena kepemimpinannya, penjaga Ka'bah, dan berasal dari keturunan mulia, yakni Bani Hashim. Nama aslinya adalah Syaibah, dan ia dibawa dari Madinah ke Makkah oleh pamannya, Al-Muthalib. Karena disangka budak, ia pun dikenal sebagai Abdul Muthalib, sebutan yang terus melekat hingga akhir hayatnya. Suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam, sumur peninggalan Nabi Ismail, alaihi salam yang telah tertimbun oleh orang-orang Jurhum. Dengan tekad yang kuat, ia menggali sumur itu meskipun ditentang masyarakat. Ia menggali hanya bersama putra satu-satunya kala itu, Harits. Dalam keletihan dan tekanan, ia bernazar, "Jika aku memiliki 10 anak laki-laki, aku akan menyembelih salah satu sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah." Tahun demi tahun berlalu. Allah mengaruniainya 10 anak laki-laki. Ketika mereka dewasa, Abdul Muthalib merasa waktu untuk menepati nazar telah tiba. Maka diadakanlah undian di depan Ka'bah. Nama yang keluar adalah Abdullah, anak yang paling tampan, lembut, dan disayangi. Berat hati, namun ingin menepati nazar, Abdul Muthalib membawa Abdullah ke tempat penyembelihan. Namun kaum Quraisy menolak keras dan menyarankan agar beliau menebusnya dengan unta. Maka dilakukan undian ulang antara Abdullah dan 10 ekor unta. Hasil undian tetap jatuh kepada Abdullah, hingga jumlah unta mencapai 100. Barulah ketika undian jatuh pada unta, Abdullah diselamatkan, dan Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusannya. Sejak itu, Abdullah dikenal sebagai pemuda yang selamat karena pertolongan Allah. Ia tumbuh dengan akhlak mulia dan wajah bersinar. Dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah binti Wahb, Abdullah kelak menjadi ayah dari manusia terbaik yang pernah diciptakan, Muhammad. Abdullah bin Abdul Muthalib tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang paling disukai karena akhlak dan ketampanannya. Ketika usianya cukup untuk menikah, ayahnya mencarikan pendamping terbaik, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah bernama Aminah binti Wahb. Nasab Aminah sangat terhormat. Ayahnya, Wahb bin Abdi Manaf, adalah kepala suku Bani Zuhrah. Pernikahan ini mempertemukan 2 nasab terbaik di kalangan Quraisy. Pernikahan mereka membawa harapan besar. Abdullah dan Aminah tinggal di Makkah bersama keluarga Bani Hashim. Namun, belum lama setelah pernikahan, Abdullah harus melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam bersama kafilah Quraisy. Di tengah perjalanan pulang, ia singgah di kota Yatsrib, sekarang Madinah, tempat tinggal keluarga dari pihak ibunya. Di Yatsrib, Abdullah jatuh sakit. Ia wafat di sana, dan dimakamkan tanpa sempat bertemu anak yang dikandung oleh istrinya. Kabar wafatnya Abdullah sampai ke Makkah dan membuat Aminah sangat terpukul. Ia kini menjadi janda muda dalam keadaan hamil, dan anak yang dikandungnya menjadi yatim sebelum lahir. Aminah menjalani kehamilan dengan penuh kesabaran. Ia merasakan keistimewaan pada anak yang dikandungnya. Kehamilannya terasa ringan dan membuat jiwanya tenteram. Ia yakin bahwa anak yang dikandungnya memiliki kedudukan besar. Meskipun tidak disebutkan secara sahih bahwa ia melihat cahaya atau mimpi-mimpi khusus, namun Allah menjaga kondisi Aminah dan janinnya. Kelahiran bayi ini bukanlah kelahiran biasa. Ia adalah awal dari munculnya cahaya Islam di tengah kegelapan jahiliyah. Dan semua itu bermula dari keluarga kecil yang sederhana namun mulia, Abdullah dan Aminah. Hari itu datang tanpa gemuruh pasukan, tanpa iringan istana, dan tanpa sambutan dari para raja dunia. Namun langit mencatatnya sebagai hari besar. Hari Senin di tahun Gajah, tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh bangsa Arab. Tahun di mana pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah tanpa satupun manusia menyentuh mereka. Tahun di mana Allah menampakkan bahwa kekuasaannya lebih tinggi dari seluruh penguasa dunia. Di sebuah rumah sederhana milik keluarga Bani Hashim di kota Makkah, seorang wanita muda bernama Aminah binti Wahb melahirkan seorang anak laki-laki. Ia adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah wafat sebelum sempat memeluk anaknya. Bayi ini lahir dalam sunyi, namun seisi alam seperti sedang menyambut dengan takzim. Ia lahir dalam keadaan yatim, namun tidak sendiri, karena Allah bersamanya. Aminah merasakan sesuatu yang berbeda selama kehamilannya. Kehamilannya ringan dan penuh ketenangan.
Ia pernah berkata bahwa saat melahirkannya, ia melihat cahaya yang keluar dari tubuhnya, menerangi arah negeri Syam. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, tapi menyinari hati. Ini bukan cahaya fisik belaka, ini cahaya nubuah, cahaya kenabian yang kelak menyinari dunia yang diliputi gelapnya syirik dan kebodohan. Malam kelahiran itu bukan malam biasa. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa langit dijaga ketat oleh para malaikat. Jin dan setan yang biasa mencuri kabar dari langit, terhalang oleh panah api. Sejak malam itu, langit tidak lagi terbuka bagi mereka. Ini adalah pertanda, wahyu akan segera turun, dan dunia akan berubah. Begitu bayi itu lahir, sang kakek, Abdul Muthalib, segera membawanya ke Ka'bah. Ia menimangnya penuh haru dan mengumumkan namanya kepada kaumnya, namanya Muhammad. Nama yang asing di telinga mereka. Mengapa nama itu? Tanya mereka. Abdul Muthalib menjawab, agar dia dipuji di langit dan di bumi. Tak ada bayi yang lebih mulia dari bayi ini. Tak ada nama yang lebih sering disebut di muka bumi selain nama Muhammad. Nama yang akan terpahat di dalam adzan, di dalam sholawat, dan di dalam hati jutaan umat. Nabi kecil ini pertama kali disusui oleh seorang wanita bernama Suwaibah, Bunda Abu Lahab, yang sebelumnya juga menyusui Hamzah. Tak lama kemudian, bayi itu diserahkan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ed bernama Halimah untuk diasuh di perkampungan yang bersih, tempat anak-anak Quraisy biasa dibesarkan. Kelahirannya adalah rahmat bagi seluruh alam. Bukan karena dentuman peristiwa, tapi karena misi yang beliau bawa. Ia datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah. Ia lahir dalam keheningan bumi, namun disambut oleh guncangan langit. Allah berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya 107. Bayi itu kelak tumbuh menjadi rasul yang paling penyayang, paling jujur, paling kuat menahan derita, dan paling agung akhlaknya. Angin gurun Makkah berhembus lembut pagi itu. Di antara rombongan wanita-wanita dari Bani Sa'ed, seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib menuntun keledainya yang lelah. Ia datang ke Makkah bersama para wanita penyusuan yang mencari bayi dari keluarga Quraisy untuk disusui dan diasuh di perkampungan luar kota. Tujuannya bukan hanya memberi ASI, tetapi juga memberi anak itu lingkungan yang bersih, udara yang segar, dan bahasa Arab yang fasih. Namun Halimah datang dalam kondisi serba kekurangan. Hewan tunggangannya lemah, bayinya sendiri kelaparan, dan susu di dadanya nyaris tak keluar. Setiap wanita menolak bayi yatim bernama Muhammad. Mereka khawatir tidak akan mendapat upah dari seorang anak yang ayahnya telah wafat. Tak satu pun dari mereka memilihnya, hingga hanya Halimah yang tersisa tanpa bayi. Karena tak ingin pulang dengan tangan hampa, Halimah berkata kepada suaminya, "Aku akan mengambil anak yatim itu. Mungkin Allah akan memberkahi kita karenanya." Keputusan itu mengubah segalanya. Sejak membawa bayi Muhammad, Halimah merasakan perubahan yang luar biasa. Keledainya menjadi cepat dan kuat. Susunya tiba-tiba melimpah hingga bayinya kenyang dan tertidur lelap. Unta tua mereka yang semula tidak menghasilkan susu kini mengalirkan susu yang banyak. Penduduk Bani Sa'ed bahkan heran melihat keluarga Halimah yang mendadak sejahtera. Halimah sadar, bayi ini bukan anak biasa. Ia adalah sumber keberkahan yang nyata. Muhammad tumbuh di padang Bani Sa'ed dengan tubuh sehat dan jiwa lembut. Ia tidak seperti anak-anak lain. Ia tidak menangis berlebihan, tidak berteriak, dan tidak pernah menyusahkan ibu susunya. Wajahnya bersinar, dan akhlaknya memesona sejak usia dini. Dalam waktu singkat, semua orang di perkampungan mencintainya. Namun peristiwa besar terjadi saat beliau berusia sekitar 4 tahun. Saat bermain bersama anak-anak lain, datang 2 malaikat dalam rupa manusia. Mereka membaringkan beliau, membelah dadanya, dan mengeluarkan sesuatu dari hatinya. "Ini adalah bagian setan darimu," kata salah satu malaikat. Mereka mencuci hatinya dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu mengembalikannya dan menjahit dada itu kembali. Anak-anak yang melihat kejadian itu lari ketakutan dan melaporkan kepada Halimah bahwa Muhammad telah dibunuh. Halimah dan suaminya bergegas mendapati Muhammad dalam keadaan pucat, tapi tidak cedera. Ketika ditanya, beliau menjelaskan apa yang terjadi. Halimah sangat takut dan memutuskan untuk mengembalikan beliau ke ibunya, Aminah, di Makkah. Peristiwa ini bukan mimpi atau kisah dongeng.
Ini adalah peristiwa nyata yang disebutkan dalam hadits syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Peristiwa ini adalah bentuk penyucian hati dari Allah Ta'ala. Sejak kecil, Muhammad telah dibersihkan dari bisikan jahat, disiapkan untuk menerima wahyu, dan dilindungi dari sifat buruk manusia. Beliau tidak dibesarkan dalam kekayaan, tetapi dalam keberkahan. Tidak diistimewakan dengan kekuasaan, tetapi dengan penjagaan Allah. Setelah dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah, Muhammad kembali ke pangkuan ibunya, Aminah. Ia tumbuh di Makkah dalam kasih sayang seorang ibu yang lembut, meski hanya sebentar. Saat usianya 6 tahun, Aminah mengajaknya ke Yatsrib untuk menziarahi makam suaminya, Abdullah, dan menemui kerabat dari pihak ayah. Mereka ditemani oleh pembantu setia keluarga, Ummu Aiman. Perjalanan itu menyisakan kenangan hangat di Yatsrib, tapi juga menjadi awal dari duka yang dalam. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Aminah jatuh sakit di sebuah tempat bernama Abu. Di tempat sunyi itulah, ibunda Nabi wafat dan dikuburkan. Muhammad kini menjadi yatim piatu, dalam usia yang masih sangat belia. Ummu Aiman membawa beliau kembali ke Makkah. Sesampainya di sana, sang kakek, Abdul Muthalib, menerima cucunya dengan pelukan hangat. Ia begitu mencintai Muhammad kecil, memperlakukannya dengan penuh kehormatan, bahkan membiarkannya duduk di tempat duduk kehormatan para pembesar Quraisy dekat Ka'bah. Jika Muhammad datang, ia membukakan jubahnya dan mempersilakan duduk di pangkuannya. Namun kebersamaan itu hanya bertahan 2 tahun. Ketika Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Sebelum meninggal, ia menitipkan cucunya kepada Abu Thalib, putranya yang lemah lembut dan penuh kasih. Abu Thalib, meskipun miskin dan memiliki banyak tanggungan, membesarkan Muhammad dengan penuh perhatian. Ia mengajaknya berdagang, memberinya tempat di rumahnya, dan tidak pernah membiarkannya merasa kekurangan kasih. Di rumah Abu Thalib, Nabi tumbuh sebagai pemuda yang dikenal karena kejujurannya dan keluhuran akhlaknya. Sejak kecil hingga remaja, Muhammad tidak pernah tersentuh kebiasaan jahiliyah. Tidak pernah beliau menyentuh berhala, menghadiri pesta maksiat, atau menyebut nama selain Allah dalam ibadah. Allah telah menjaganya dari kotoran jahiliyah sejak dini. Meski kehilangan orang tua, Muhammad tidak kehilangan penjagaan dari Allah. Justru, ujian demi ujian itu membentuk kekuatan dan keagungan jiwanya. Beliau dibesarkan bukan oleh kemewahan, melainkan oleh takdir dan tarbiyah ilahiyah. Allah berfirman, "Bukankah dia mendapati engkau yatim, lalu dia melindungimu?" Quran Surat Ad-Duha 6. Dalam kesunyian seorang yatim, Allah mengajarinya tentang harapan. Dalam keterbatasan, Allah melatihnya tentang sabar. Dan dalam kehilangan, Allah menumbuhkan cahaya yang akan menerangi seluruh dunia.